Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wak, jumpa lagi dengan aku ya Wak, tentunya M360 channel Wak. Ya, inilah Wak ya, sebuah channel yang menyuguhkan sebuah edukasi ataupun ya video tentang menghibur Wak ya. Tapi kali ini kan masih tetap di bulan Ramadan Wak. Semoga Wak sana dalam keadaan sehat biar terus bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini hingga sebulan penuh. Nah Wak, kali ini aku akan kembali cerita di spesial Ramadan ini. Nah kita nih lah Wak ya, nggak apa Wak ya, nggak terasa nih Wak, puasanya udah sampai ke 10 hari puasa di bulan Ramadan ini. Nah cerita ini Wak ada kaitannya di 10 hari pertama Wak ya, di bulan Ramadan ini Wak ya. Pastinya Wawaknya penasaran kan? Nah, tanpa basa-basi aku akan bercerita keutamaan 10 hari pertama di bulan puasa Ramadan. Ya, di sini juga saya mohon maaf Wak ya bila ada kata-kata saya yang kurang. Mohon dimaklumi Wak ya. Karena aku pun ini belajar Wak ya, bukan sok pintar, sok jago, sok ilmunya tinggi Wak, hanya memberi edukasi aja Wak. Nah Wak, Ramadan atau puasa di bulan Ramadan ini sebenarnya bulan yang penuh berkah Wak ya. Karena apa? Bisa juga kita gunakan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Nah, tapi mungkin banyak yang belum tahu Wak ya. Di 10 hari pertama Ramadan itu adalah hal yang istimewa Wak. Karena ada keutamaan ataupun keistimewaan di 10 hari pertama Ramadan Wak. Nah, di sini saya coba sedikit aja Wak memberitahu edukasi apa saja keutamaan di 10 hari pertama Ramadan. Karena bulan Ramadan ini Wak terbagi ke dalam 3 fase. Ketiganya itu Wak ya, ketiganya itu adalah dibagi 10-10 gitu Wak ya. 10 hari pertama yang penuh rahmat, 10 hari yang kedua yang penuh dengan ampunan, dan 10 hari ketiga dengan jaminan terbebas dari api neraka Wak. Jadi ada 3 fase Wak ya. Jadi dihitung dari 10 hari Wak ya, tiap fasenya Wak. Bahasa apanya itu setiap tahap-tahapnya Wak ya. Karena Wak di sini saya coba ya, ini kan sebuah ayat yang berbunyi artinya Wak ya. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari api neraka. Riwayat hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, di sini juga Wak aku memberitahukan edukasi ya Wak ya, apa saja yang saya sebutkan tadi di keistimewaan dan keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan ini Wak ya. Di sini saya coba ini yang saya tahu nih Wak ya, karena ilmu saya pun nggak tinggi-tinggi kali Wak, nggak seperti Wak sana yang sangat tinggi Wak ya, mungkin pengetahuan agamanya. Saya di sini hanya memberi edukasi sedikit aja Wak. Jadi Wak, keutamaan dan keistimewaan 10 hari pertama Ramadan itu Wak, yang pertama terbukanya pintu rahmat Wak ya, pintu rahmat ya Wak ya. Karena apa Wak? Di 10 hari pertama kita bisa melakukan banyak amalan demi mendapatkan pahala. Ya, bisa contoh example umpamanya Wak ya, fase ini pintu rahmat itu terbuka dengan sangat lebar. Lalu Wak, yang kedua, waktu terbaik untuk berdoa. Nah, maksudnya gini Wak ya, di Ramadan ini banyak-banyaklah kita meluangkan waktu untuk berbaik atau melakukan bahasa nasional itu memanjatkan doa Wak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa apa aja tuh Wak ya, penting kita banyak-banyaklah doa. Apalagi pas di waktu yang tepat, antaranya saat azan berkumandang, waktu berpuasa Wak ya, saat sahur, dan nanti Wak di malam Lailatul Qadar. Nah, banyak-banyak kita memanjatkan doa, meminta doa, kita terus berdoa tiap malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
inilah waktu yang terbaik untuk kita meminta atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Wak, yang ketiga itu Wak ya, keutamaannya, keistimewaannya, pintu ampunan itu Wak dibuka sangat lebar. Seperti gini Wak, dibuka lebar-lebar Wak. Ampunan itu, pintu ampunan untuk kita. Tapi ya gitu Wak ya, kita juga harus cemana Wak, dianjurkan itu Wak memperbanyak amalan lah Wak, demi mendapatkan ampunan. Jangan puasa aja, tapi kita berbuat amal-amalan lah Wak, berbuat baik atau sedekah atau gimana Wak di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita menjadi sombong, jangan kita menjadi kikir gitu Wak ya. True, di bulan Ramadan inilah perbanyak amalan-amalan dan sedekah-sedekah agar kita banyak pahala dan mendapatkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Wak, penuh berkah Wak. Kita menjalankan ibadah puasa pada 10 hari pertama Ramadan akan mendapatkan begitu banyak berkah dan keberuntungan. Tapi Wak, nggak cuma itu aja Wak. Kita juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Jadi Wak, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Wak. Udah kita dapat berkah, dapat keberuntungan, malah kita dapat lindungan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalankan puasa Ramadan. Nah, tentunya yang pasti ya Wak ya, kalau kita namanya berpuasa ya pasti mengharapkan apa Wak? Nah, coba Wak pikirkan. Nah, betul Wak, pahala. Karena yang kita harapkan adalah pahala. Di 10 hari pertama bulan Ramadan, kita ini Wak bisa mendapat pahala berlipat-lipat melipat-lipat sampai menjadi berlipat-lipat ganda Wak. Tentunya pasti Wak udah tahu lah ya, kita membuat berbuat baik, puasa, terus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan adalah pahala. Karena itulah yang utama bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, sebenarnya Ramadan inilah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah yang sangat selalu sangat dinantikan oleh kita semua ya, yaitu umat Islam di seluruh dunia. Nah, pada bulan ini kita berpuasa mencari amalan, mencari pahala, mencari kebaikan, ya kan Wak? Selama kita menjalankan puasa sebulan penuh. Hitungannya itu sebenarnya 30 hari, tapi kita ini sekarang zamannya ada aneh Wak ya. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang duluan puasa, ada yang esoknya puasa. Tidak, kesempurnaan bersama itu tidak ada lagi. Yang penting kita menjalankan dengan keyakinan kita masing-masing Wak ya. Seperti yang saya katakan tadi Wak ya, ada 3 fase terbagi dalam kita menjalankan puasa, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Dan fase-fase inilah yang sering kita mendapatkan suatu keutamaan dan keistimewaan. Seperti yang saya katakan tadi Wak ya, fase pertama pada 10 hari pertama puasa Ramadan, fase rahmat. Nah, fase ini dianggap sebagai fase yang paling berat karena umat Islam harus mengalami, kita ini mengalami perubahan kebiasaan diri. Dari awalnya dapat makan dan minum sesuka, tapi kita harus bisa menahan diri. Nah gitu Wak, tapi orang-orang berhasil bisa melewati fase ini demi Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan pahala. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat seluas-luasnya Wak bagi umat Islam atau kita yang sabar dan ikhlas dalam menjalankan puasa serta amal kebaikan di bulan Ramadan. Makanya Wak, kita tuh jangan berpuasa aja hanya mengharapkan pahala. Kita harus berbuat baik, memberi amalan kebaikan kepada sesama Wak ya. Jangan kita sombongin Wak. Jangan kita pikiran kita puasa, yang penting puasa, jangan Wak. Kita puasa mencari pahala dan dibarengi dengan melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan. Karena pernah saya dengar di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, Allah berfirman,
Famayamal miskola zaratin kairu yaro. Nah, ini artinya Wak ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Lalu Wak, yamal miskola zaratin sarayo yaro. Nah, gini Wak ya maksudnya. Wa may yamal miskola zaratin sarayo yaro. Nah, yang artinya Wak, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun, niscaya dia pun akan melihat balasannya pula Wak. Mungkin Wak ngerti maksud kata-kata saya tadi Wak. Kalau kita berbuat baik, balasannya baik. Kita berbuat jahat, balasannya jahat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kembali ke fase kedua di 10 hari bulan Ramadan. Nah, fase kedua ini Wak disebut juga dengan fase makfiro ataupun ampunan. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan 10 hari kedua Ramadan adalah waktu yang kaya akan ampunan, sehingga sebaiknya umat Islam atau kita mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wak, ampunan itu Wak ya diberikan pada 10 hari kedua Ramadan dan diberikan demi keselamatan orang-orang yang sedang berpuasa. Mereka akan dimaafkan dosanya sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wak, ini pernah diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 133 yang berbunyi artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah Wak, jadi kita harus tahu Wak ya, fase kedua atau 10 hari kedua selama kita menjalankan puasa Ramadan, itulah tepatnya kita mendapatkan maghfirah ataupun ampunan dari segala dosa kita yang kita buat dari kecil hingga besar. Kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di 10 hari kedua inilah kita harus banyak-banyak meminta ampun, meminta maaf gitu Wak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa yang selama kita buat insya Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Wak, di fase ketiga di 10 hari terakhir Ramadan, fase ketiga ini sepertiga terakhir dari Ramadan dianggap sebagai fase pembebasan dari api neraka Wak ya. Ingat Wak, fase pembebasan dari api neraka Wak. Nah, di penutup bulan Ramadan menjadi waktu paling tepat ya Wak, atau paling pas begitu Wak ya, untuk kita berlomba-lomba nih Wak melakukan ibadah. Nah, fase ketiga ini juga sebagai ada momen-momen yang penting seperti yang Wak tahu ya, turunnya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini Wak, malam yang diyakini memiliki banyak kemuliaan dan beribadah. Di saat inilah kita bisa lebih baik dibandingkan beribadah selama 1000 bulan. Nah, di saat fase Lailatul Qadar ini kita harus banyak-banyak berbuat ibadah seperti kita ya sholat tahajud jam 2 malam, berdoa ya Wak. Tapi ya gitulah Wak ya, godaan tuh banyak Wak ya, gangguannya banyak. Dan di fase ini Wak ya, setiap kita kaum muslim ataupun yang lelaki, pria itu kalau bisa Wak ya, nih sedikit yang saya ketahui nih Wak ya, bukan sok pintar Wak ya, kita itikaf di dalam masjid di 10 hari terakhir Ramadan di fase ketiga. Karena apa Wak? Di 10 hari terakhir inilah waktunya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan beribadah di dalam masjid. Beritikaf maksudnya itu Wak, beritikaf itu tidur di masjid, bukan tidur aja Wak ya. Di sini Wak, saya pernah dikasih tahu sama ya guru ngaji waktu kecil dulu, kita itikaf di masjid dengan harus membaca niat dulu untuk itikaf. Itikaf dalam masjid ini, tidur di dalam masjid bisa dianggap menjadi ibadah. Nah, kalau nggak salah niatnya di sini Wak ya, nawaitu itikafi lillahi ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, aku berniat itikaf di masjid ini
untuk beribadah kepadamu di 10 hari terakhir Ramadan. Itikaf juga Wak bisa bukan di Ramadan aja, tapi lebih baik, lebih bagus di 10 hari terakhir Ramadan kita beritikaf di dalam masjid. Nah, kita melakukan ibadah Wak, bukan langsung kita datang bawa bantal, bawa guling, bawa kasur langsung tidur, bawa tenda, bukan Wak, bawa kelambu, bukan. Kita setelah salat taraweh terus tadarus, ya kan Wak, baru kita memanjatkan doa, kita berdoa, berzikir dan melakukan sholat tahajud. Nah, tapi kan sebelum kita melakukan sholat tahajud di malam Lailatul Qadar kita tidur dulu Wak. Nah, ini namanya itikaf, tidur beribadah. Nah, tidur di masjid dalam hitungan beribadah. Jangan kayak zaman sekarang ini, jangan Wak ya, Lailatul Qadar sibuk menjadi Lailatul Qadar. Di awal-awal puasa banyak orang bertraweh, ya Wak, 10 hari pertama penuh, seminggu tinggal beberapa, 2 minggu udah hampir separuh, 3 minggu paling ada 3 sab. Kenapa sibuk? Bukan untuk sibuk mencari Lailatul Qadar Wak, ya kan Wak, malah sibuk Lailatul Bakar, sibuk memikirkan kue lebaran dan membakar-bakar kue. Jadi malam itu sibuk membakar kue, makanya dibilang Lailatul Bakar, karena tidak memikirkan lagi ke Lailatul Qadar, sibuk mikir bakar kue, Lailatul Bakar. Jangan ya Wak ya, jangan kayak gitu Wak. Kalau ada rezeki, Allah ngasih rezeki, pasti ada rezeki. Udah, namanya kita Ramadan nih, kita jalani Ramadan. Kan sayang Wak ya, bulan puasa kita lalui begitu saja hanya membakar. Padahal udah 10 hari terakhir kita hanya membakar kue untuk mengharap Lailatul Bakar. Padahal di 10 hari terakhir inilah akan adanya malam-malam penting, momen-momen yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam dalam berpuasa, yaitu malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Nah, itu Wak ya keistimewaan dalam puasa. Ada 3 fase di 10 hari pertama puasa Ramadan, 10 hari kedua puasa Ramadan, dan fase ketiga 10 hari terakhir di puasa Ramadan. Nah, juga itu adalah keistimewaan dan keutamaan Wak ya. Jadi ada juga keutamaan dari keistimewaan. Karena apa Wak? Keutamaan juga di puasa-puasa ini banyak Wak sebenarnya. Mungkin dari keistimewaan 10 hari pertama, kedua, dan terakhir Wak, ada juga keutamaan 10 hari pertama puasa Ramadan. Nah, 10 hari ini di sini akan saya berikan suatu edukasi kembali Wak ya, sedikit aja Wak ya. Mohon didengarkan Wak ya. Tapi saya mohon maaf nih Wak, bila ada pembacaan ayat saya kurang tepat dan kurang enak di telinga atau kurang pas dari tajwidnya, mohon Wak silakan komen diperbaiki Wak ya. Maaf karena aku nih pemula Wak, masih tahap belajar. Oke Wak. Nah, ini Wak 10 keutamaan 10 hari pertama puasa Ramadan. Yang pertama Wak, keutamaan puasa hari pertama ya Wak ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa, baik yang tampak maupun sembunyi ataupun tersembunyi. Selain itu Wak ya, Allah mengangkat derajat hambanya Wak yang berpuasa selama membangun 50.000 kota di surga sebagai ganjarannya Wak. Bayangin aja Wak ya, kita di surga akan dibangun 50.000 kota karena berpuasa, diberi kepada Allah SWT kepada kita. Yang kedua Wak, keistimewaan hari kedua Ramadan, Allah mencatat ibadah orang yang berpuasa sebanding dengan ibadah selama kita setahun. Ibadah kita setahun itu Wak ya, hanya hari kedua itu jadi hitungan selama kita ibadah 1 tahun Wak. Nah, pahala yang diberi pun setara dengan pahalanya seorang nabi. Nah, bayangkan aja Wak, kita puasa, pahala kita bisa sebanding atau setara atau sama lah gitu Wak ya, sama pahalanya nabi-nabi gitu Wak. Serta Wak, puasa yang dilakukan dianggap seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Nah Wak, keutamaan puasa di hari ketiga.
Di sini Wak ya, Allah Subhanahu wa taala itu Wak memberikan ganjaran berupa taman permata di surga Firdaus. Nah, bayangin aja Wak ya, kita diberi taman permata Wak di surga Firdaus. Jadi kita tinggal di taman permata. Lagi pula Wak ya, taman permata ini Wak ya, situ memiliki 12.000 rumah bercahaya. Nah, Wak bayangilah tuh Wak ya, memiliki 12.000 rumah bercahaya dan 12.000 tempat tidur. Yang banyak anjang, ya kan? 12.000 Wak, ya kan? Masing-masing Wak, ini adalah ini Wak. Nah, masing-masing ditemani oleh bidadari. Jadi 12.000 tempat tidur, 12.000 lah bidadari menemani. Setiap hari 1.000 malaikat datang membawa hadiah bagi orang yang berpuasa. Nah Wak, hebat kan Wak? Berpuasa itu Wak ya. Lalu Wak, di hari keempat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Wak ya, surga kul kepada mereka yang berpuasa. Surga ini Wak ya dipenuhi dengan 70.000 istana dan rumah. Makin banyak Wak ya kan? Makin banyak yang dari tadi Wak, yang dari hari ketiga tadi ya. Dimana setiap rumahnya memiliki 50.000 tempat tidur serta bidadari yang mengenakan perhiasan lebih berharga dari dunia beserta istrinya. Wah, subhanallah Wak ya, subhanallah Wak ya. Bisa Wak bayangkan tuh, subhanallah kali Wak ya. Lalu Wak, puasa hari kelima. Nah, di hari kelima ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan surga Al-Ma'wa kepada orang yang berpuasa. Surga ini Wak ya memiliki ribuan kota dengan masing-masing kota berisi 1.000 rumah, lengkap dengan meja makan yang menyediakan 70.000 jenis makanan yang berbeda-beda dan sangat lezat melebihi lezatnya di dunia saat ini Wak. Subhanallah kembali Wak, subhanallah. Lalu Wak, di hari ke-6 orang yang berpuasa pada hari ke-6 mendapatkan 100.000 kota di surga Darussalam. Setiap kota memiliki 100 desa dan setiap desa memiliki 100.000 rumah di dalamnya Wak. Nah, terdapat pula tempat tidur sepanjang 1.000 wasta dengan bidadari berhias permata sebagai pasangannya. Masya Allah Wak, subhanallah lagi Wak. Wak bisa pikirkan ya kan Wak ya, di hari ke-6 puasa ini Wak ya. Wak bisa membayangkan Wak ya kan ke depannya Wak. Nah, di puasa di hari ke-7 Ramadan akan mendapatkan pahala yang setara dengan 1.000 syuhada. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan 40.000 orang yang benar di surga Naim sebagai penghargaan bagi mereka yang berpuasa. Masya Allah subhanallah juga kan Wak. Wak bisa pikirkan, Wak bisa bayangkan itu Wak ya. Nah, lalu Wak, pada hari ke-8 Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi mereka yang berpuasa setara dengan 60.000 ahli ibadah dan 60.000 ahli zuhud. Ini Wak menjadikannya sebagai salah satu hari dengan ganjaran yang sangat luar biasa Wak ya. Jadi Wak sangat-sangat subhanallah Wak ya. Wak ya, orang yang berpuasa pada hari ke-9 Ramadan akan menerima pahala setara dengan 1.000 ulama, 1.000 orang yang beritikaf, serta 1.000 orang yang menyambung tali persaudaraan. Ini Wak ya menunjukkan betapa besar keberkahan yang diberikan pada hari ke-9 ini Wak. Nah, Wak bisa tahu yang manfaatnya dari hari pertama sampai ke-9. Kita berada di ujung pembicaraan atau di ujung topik utama ya, keutamaan 10 hari puasa, 10 hari pertama puasa. Dan pada hari ke-10 Ramadan Allah Subhanahu wa taala memenuhi 70.000 ya Pak, 70.000 hazard orang yang berpuasa. Nah Wak, selain itu juga Wak ya, segala makhluk mulai dari matahari, bulan, bintang, binatang hingga pepohonan akan memohonkan ampunan
bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, Wak. Ini ingat, Wak, ya, garis besarnya nih, keikhlasan. Kita berpuasa dengan rasa keikhlasan, tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman, tanpa ada ikut-ikutan, tanpa ada tren-trenan, Wak, ya. Ingat, kita menjalankan dengan hati yang ikhlas, keikhlasan, Wak, ya. Harus diingat. Tahu sendiri, Wak, ya, zaman sekarang ini pada semua ikut-ikutan gitu, Wak, ya kan. Puasa pertama ikut puasa semua, ya kan, ikut-ikutan, gaya-gayaan gitu, Wak, ya kan. Hanya mengikuti tren, Wak. Sebenarnya jangan, Wak. Kita lah berdiri tegak dengan hati dan pikiran kita sendiri, dengan keikhlasan kita sendiri menjalankannya, Wak. Jadi di intisarinya nih, Wak, ya, dari keutamaan 10 hari pertama pada bulan Ramadan itu, Wak, ya. Yang pertama yang saya katakan tadi itu bulan penuh rahmat. Nah, karena kita sebagai umat muslim akan berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan berbagai kebaikan selama di bulan Ramadan ini. Makanya bisa disebut sebagai bulan penuh rahmat. Nah, Wak, awal bulan Ramadan adalah pintu rahmat. Maka waktu pertengahan pintu maghfirah dan akhir Ramadan adalah pintu pembebasan api neraka. Lalu jangan lupa, Wak, tadarus. Nah, selama kita puasa, tarawih dan tadarus. Tadarus membukakan pintu pahala, Wak. Karena tadarus akan menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, kegiatan ini yang mulia ini dapat menjadi ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tadarus dapat membukakan pintu pahala yang sangat lebar dan lebih lebar. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, ya, dianjurkan membaca Al-Quran selama periode di puasa ini. Karena dengan tadarus kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Lalu, Wak, waktu yang tepat untuk berdoa. Nah, selama 10 hari pertama bulan Ramadan, orang-orang itu atau kita ini, Wak, ya, disarankan untuk terus berdoa, Wak, seperti saya katakan. Apalagi kita berzikir secara khusyuk. Karena waktu yang terbaik untuk berdoa adalah pada saat kita sedang berpuasa. Lagi yang saya katakan tadi, Wak, ya, pas lagi makan sahur atau azan berkumandang atau waktunya buka puasa. Waktu-waktu itulah, Wak, merupakan waktu yang tepat untuk berdoa dan dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, Wak, ya. Lalu, Wak, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ampunan dan rahmat yang berlimpah ganda, petunjuk juga dapat diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala secara berlimpah kepada umatnya, yaitu melalui petunjuk-petunjuk yang sangat baik bagi kita, Wak. Nah, lalu, Wak, bulan sedekah. Bulan Ramadan ini bulan sedekah bagi kita, Wak. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa selama bulan Ramadan, mereka akan memperoleh minum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seteguk air yang kita dapatkan dari telaga Rasulullah SAW ini, Wak, dapat membuat kita ini, Wak, tidak merasa haus lagi, Wak. Bahkan bukan hanya ketika sedang berpuasa itu aja, Wak, tapi selama-lamanya, Wak, hingga kita tersebut masuk surga ketika kita sudah meninggal dunia. Wak, kita harus berbanyak sedekah kepada orang-orang yang lebih kekurangan atau kesusahan di bawah kita, Wak. Ingat, sedekah adalah jalan menuju kebaikan. Pernah sombong, Wak, punya uang banyak, punya harta banyak, udah kaya tapi sombong, suka menghina orang miskin. Jangan, Wak. Ingat, harta semua di dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, Wak, yang keenam tuh dijauhkan dari godaan setan. Nah, biasa, Wak, ya, kalau kita kan bisa kita berpuasa, ya, mudah-mudahan kita dapat dijauhkan dari godaan setan. Pun di bulan Ramadan, ya, pintu neraka ditutup dan setan-setan di dalamnya akan dikurung dengan rantai. Wak, nggak bisa menyalahkan setan lagi, Wak, ya. Kita melakukan perbuatan tercela ataupun tidak puasa di bulan, jangan terus kita memfitnah setan, Wak, ya. Jadinya setan ini jadi kambing hitam. Itu karena kita diri sendiri. Karena setan-setan ini, Wak, yang saya katakan tadi udah dikurung dan dirantai, Wak, di pintu neraka sana, Wak, ya. Lalu, Wak, malaikat selalu berseru,
Ini Wak, malaikat akan selalu berseru untuk mengajak para umat muslim untuk melakukan hal-hal kebaikan. Maka dari itu Wak, kita tidak heran jika selama bulan Ramadan semua umat muslim akan berbondong-bondong meningkatkan amalan dan ibadahnya dengan perasaan yang penuh sukacita dan keikhlasan. Dan ini terakhir Wak, penuh berkah dan keberuntungan. Keutamaan terakhir nih Wak ya, dari 10 hari pertama Ramadan mendapatkan berkah dan keberuntungan yang sangat berlimpah-limpah ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah dan keberuntungan ini Wak didapatkan dalam bentuk lindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang selama bulan Ramadan. Nah Wak, selain itu umat Islam yang menunaikan ibadah puasa selama 10 hari pertama bulan Ramadan juga akan selalu Wak mendapat petunjuknya. Nah Wak, inilah ya Wak keutamaan 10 hari pertama Ramadan dan keistimewaan dalam kita menjalankan puasa di 10 hari pertama bulan Ramadan. Semoga video ini menjadi suatu edukasi ataupun ya pengetahuan secara gimana Wak ya. Aku pun ini Wak bukannya seorang kiai nya Wak, bukan seorang ustadz, bukan seorang habib, bukan seorang gus Wak ya. Aku hanya mempunyai ilmu sedikit. Karena apa? Pernah suatu kata aku dengar dari guru ngajiku Wak, sampaikanlah satu kata ayat kepada orang walaupun itu hanya satu ayat saja, tapi ayat yang baik dan benar sehingga dapat didengar dan digunakan, dijalankan dengan baik dan benar. Tahu sendiri Wak ya, zaman sekarang ini banyak yang viral-viral itu ya Wak ya, mengaku habib, mengaku gus, mengaku kiai, tapi cuman Wak ya, nggak bisa katakan di sini Wak ya, tidak sejalan untuk memberi contoh yang baik kepada umat atau kita ini Wak. Jadi nggak memberikan contoh yang baik Wak, malah memberikan contoh yang tidak baik. Semoga kita tidak termasuk dengan golongan-golongan mereka. Amin ya robbal alamin. Nah Wak, sampai di sini dulu ya tadi keutamaan 10 hari pertama Ramadan dan keistimewaannya. Semoga Wak dapat terhibur dengan video ini dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan sepenuhnya dengan hati yang ikhlas sampai 1 bulan penuh. Semoga Wak dalam keadaan sehat agar selalu dapat menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah anta wa astaghfirullah wa atubu ilaika. Saya kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita spoiler Ramadan selanjutnya, masih bersama saya. Ingat Wak, masih sama aku Wak, M360 Channel.